Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Untuk para aktivis dakwah, untuk para dai, untuk para orang-orang yang beriman yang tegar di jalan dakwah. Seperti yang saya garis bawahi bahwa tema hari ini adalah tentang tegar di jalan dakwah. Kita akan melihat sebuah ayat yang sangat luar biasa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan para sahabat dan sampailah pada kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan lipatkan kembali kesabaranmu. Lipat gandakan lagi kesabarannya. Warabitu, dan bersiap-siagalah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 200. Para aktivis dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tegar di jalan dakwah memang tidak mudah. Namun sebagai dai, sebagai aktivis dakwah, sebagai duat, itu yang harus kita lakukan supaya kita mendapat apresiasi dari Allah, yakni adalah menjadi orang-orang yang beruntung. Tegar terhadap apa? Yang pertama adalah tegar terhadap ejekan. Bahwa ketika kita mengajak kepada kebaikan, kita mengajak kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa selalu ada omongan-omongan yang mungkin negatif. Maka sebagai aktivis dakwah, saya mengajak mari kita sama-sama tegar dalam menghadapi ejekan. Yang kedua adalah tegar terhadap gelombang fitnah. Gelombang fitnah ini adalah gelombang ujian. Baik fitnah ini adalah bermakna pengertian pada harfiahnya bahasa Indonesia, yakni adalah ketika ada orang mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada aktivis dakwah, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bersabar, tegar, tetap. Walaupun dikata-katain fitnah, bohong, maka kita tetap lakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau luar biasa berdakwah, ya, walaupun dapat ejekan, walaupun difitnah, tapi beliau tetap memberikan apa yang memang Allah perintahkan, yakni nasihat-nasihat, yakni adalah kalimat-kalimat tauhid didakwahkan sama beliau. Yang ketiga adalah tegar terhadap teror fisik. Tidak menutup kemungkinan ketika misalnya kita sedang berdakwah, maka mungkin ada yang meneror secara fisik. Sejatinya bahwa Bilal bin Rabah pun mengalami hal yang sama. Ketika beliau mempertahankan bagaimana ketauhidannya. Kemudian bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif demikian. Beliau mendapat ujian secara fisik. Ya. Kemudian tegar terhadap manisnya rayuan. Andai matahari, ada sebuah nasi kan, di tangan kananku, itu sebuah rayuan kedikdayaan duniawi yang ditawarkan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak. Beliau tetap mendakwahkan apa itu yang disampaikan oleh Allah. Begitu. Jadi tegar terhadap manisnya rayuan. Yang selanjutnya adalah tekanan keluarga. Tegar terhadap tekanan keluarga. Tentu yang namanya keluarga pasti sayang sama kita.
udahlah nggak usah dakwah, tuh kamu kan sakit, sehingga dia tidak berdakwah lagi. Sudahlah, itu bahaya dan lain-lain. Sejatinya keluarga yang mendukung adalah keluarga yang dia melihat bahwa apa yang disampaikannya adalah sebuah kebenaran, maka didukung dengan amwal, ya, kemudian anfus, dengan harta dan jiwa. Seperti bagaimana sebagai istrinya Nabi, Bunda Khadijah luar biasa. Ketika diperintahkan Allah Nabi Muhammad untuk berdakwah, maka yang menyokong, membantu dakwah Nabi adalah istrinya Bunda Khadijah. Maka kita harus bersabar, kita harus tegar terhadap tekanan keluarga. Kemudian yang terakhir adalah tegar terhadap kondisi kekurangan. Artinya adalah apa? Artinya adalah ketika memang nanti di perjalanan bahwa kita sedang berdakwah, kemudian kekurangan bekal dan lain-lain, ingat bahwa ada Allah. Sundukuna jubuna. Bagi aktivis dakwah terdengar istilah itu, bahwa uang kita untuk dakwah kita. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa dakwah itu membutuhkan biaya untuk hidup. Hidup untuk apa? Misalnya kita harus berdakwah ke tempat sini, ke tempat sana, ke tempat A, ke tempat B, kemudian ke tempat C. Tentu itu membutuhkan materi, membutuhkan istilahnya adalah membutuhkan sesuatu yang harus kita keluarkan. Maka dari itu tegarlah terhadap ini semua. Iwafillah rahimakumullah, para sahabat dari luar biasa. Maka ingat janji Allah, bahkan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanya kebutuhan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.